La taqumu as-saatu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat. Nah ini ya, sehingga manusia itu berbangga-banggaan tentang masjidnya. Nah ini sekarang tidak akan terjadi kiamat kalau manusia itu belum berbangga-banggaan masjid. Tapi sekarang itu banyak berbangga-banggaan masjid. Wah tuh, masjid saya keren, ya kan? Ya kan, masjid saya itu dibangunnya dengan bagus, hebat, miliaran. Nah, itu berarti sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kan itu kan, masjidum amirah, masjidnya itu megah-megah, tapi isinya gak enak, isinya nggak ada. Makanya jangan bangun masjid, jangan bagus-bagus, biar kiamat agak panjang lagi. Ya gitu. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita mampu menggunakannya untuk sebaik mungkin, yaitu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kesehatan kita juga kita mampu menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kemarin libur ya, karena ada satu hal yang mewajibkan libur. Ya. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat walafiat dan bisa bertemu kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya setelah 1 minggu warawiri ke Jawa ya. Alhamdulillah Allah memanggil ibu saya itu tepatnya di tanggal 10 bulan 10 2023 pas waktu asar, pas asar, masuk waktu asar, Allah panggil orang tua saya. Mohon doanya mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya ibu saya, serta menempatkan di dalam tempat yang mulia di sisi Allah, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pada bab al-masajid, babul masajid. Nah, ini. Sudah ketemu yang ada sudah ketemu ya? Halaman berapa tuh yang terjemah? 143. Kalau di sini halamannya 49. Kalau di saya kan terjemah itu ya. Ya. Kata al-masajid itu diambil dari jamak masjid. Nah, itu ya. Masjid seharusnya itu isim makan. Isim makan itu seharusnya masjid, bukan masjid. Kan itu kan. Jadi sajada yasjudu misalnya kan. Jadi seharusnya masjid, bukan masjid. Kok terjadi masjid kan ya? Ini berarti simai. Namanya simai. Simai itu ya asal pendengaran dari kalam Arab.
Dari orang Arab ngomongnya masjid, ya udah masjid. Padahal di dalam tata bahasanya adalah masjid. Seharusnya masjid. Masjid seharusnya tempat sujud. Nah, itu kan. Tapi secara simai, nah ini disebut dengan masjid. Ini sih jam'u masjid bi fathil jim. Wah, itu kan. Jadi di sini masjid. Ya. Wa kasriha, dan boleh dibaca kasroh. Jadi bisa masjid, bisa masjid. Nah, jadi fathah jimnya dan dikasroh dengan jimnya. Tapi kalau di Indonesia mau kemana? Mau ke masjid umum nggak kira-kira? Enggak, kan itu kan? Iya, nggak familiar kan ya? Ya, jadi yang familiar itu apa? Masjid. Jadi kata masjid bisa dibaca masjid, bisa dibaca masjid. Tapi sama. Jadi musola yang ada di Indonesia, ya, sama musola itu kan tempat sholat. Ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Prayer room. Ya, prayer room. Mosque. Nah, jadi mosque ya. Jadi kalau musola prayer room. Nah, orang sholat di play, ya main-main doang gitu kan ya. Ini ya. Jadi masjid itu adalah jamak masajid, jamak dari kata masjidun atau masjadun gitu ya. Fa in urida ya bihi, yaitu yang disebut dengan, yang dimaksud dengan masjid itu adalah suatu tempat yang khusus. Jadi masjid itu adalah suatu tempat yang khusus. Ya, wa in urida bihi mawdhi'us sujud, yang dimaksud dalam sini adalah tempat untuk sujud. Nah, itu ya, tempat untuk sujud. Yani wa huwa mawdhi'un wa wuqu'ul jabhati fil ardh, yaitu tempat untuk meletakkannya apa ini? Jabhah. Apa jabhah? Kening. Jadi tempat untuk meletakkan jabhah, kening. Nah, itu yang disebut dengan masjid. Fa innahu bil fathi la ghairi. Maka kata masjid itu disebut dengan yang dibaca dengan fathah, bukan lainnya. Nah, jadi kata masjid kalau untuk meletakkan tempat sujud berarti itu namanya masjid. Ya, itu kan. Bapak-bapak di rumah ada masjid berarti kan. Nah, kan itu kan. Tapi kalau di wa fi fadhailil masajid ahadits wa asya wa anna ahbul baqa ilallah. Ya. Akan tetapi yang disebut dengan masjid ini adalah sebuah bangunan. Ya, masjid itu adalah sebuah bangunan. Entah bangunan seperti ini dan tempat-tempat tertentu itu disebut dengan masjid. Tapi masjid secara bahasa itu tempat untuk meletakkan kening, gitu ya, untuk meletakkan kening ini untuk bersujud. Itu disebut dengan masjid atau disebut dengan masjid. Nah, itu ya. Nah, bagaimanakah kita memfungsikan masjid? Kan itu kan, untuk apa masjid itu bisa kita gunakan? Apakah hanya untuk sholat saja, itu kan? Apa hanya untuk baca Quran saja? Nah, ini fungsi masjid. Ya, mari kita analisis ya hadis-hadis ini supaya kita bisa menggunakan masjid dengan fungsinya. Nah, bisa juga kita menjaga masjid dengan sebaik-baik mungkin. Baik, mari kita masuk kepada hadis yang pertama. Ini ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Ya, itu ya. Bahwa hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bibina'il masajid, untuk membangun masjid-masjid fiddur. Nah, ini fiddur diartikan, ada yang mengartikan kampung-kampung, gitu kan. Ada yang mengartikan rumah-rumah. Nah, tapi kalau melihat dari Subul Salam, ini al-buyut yahtamilu annal murad biha al-buyut. Yang dimaksud dengan yang disebut dengan ad-dur adalah rumah.
Jadi yang disebut dengan ad-dur itu adalah rumah. Jadi dianjurkan di rumah itu ada masjid, untuk membangun masjid di rumah-rumah. Nah, ya. Jadi ada tempat sujud untuk kita bisa sholat, untuk kita bisa berzikir di situ. Kira-kira bisa membangun masjid, ya walaupun sedikit gitu kan, seluas misalnya sajadah. Nah, ini Rasulullah nyuruh begitu. Kira-kira di rumah kita ada nggak? Ya, ada ya. Kalau orang-orang dulu kan ya, kalau orang-orang dulu itu rumahnya kayak di tempat kampung kami itu, rumah-rumahnya itu pasti ada satu tempat untuk musola, untuk masjid, ya kan ya. Jadi ada masjid di situ, kayak mihrab seperti itu. Seperti ini saja, ya. Ia bisa masuk 3 orang, 4 orang. Nah, ini anjuran Rasulullah nih. Ya, anjuran Rasulullah itu amar Rasulullah SAW bibina il masajid fiddur, yaitu Rasulullah menyuruh untuk membangun masjid di rumah. Ya. Tapi di situ ada yang diartikan kampung, ya kan. Jadi tapi kalau melihat subul salam di sini yahtamilu annal murad biha al buyut, yaitu rumah. Ya gimana? Utamanya ya. Keutamanya apa? Kalau ada masjid itu kan kita bisa berzikir di situ, kita bisa baca Quran di situ, kita bisa berdoa di situ, kita bisa sholat sunnah di situ. Itu keutamanya. Maka jadikanlah rumah kita menjadi rumah, jadikanlah rumah kita rumah yang menjadi masjid. Itu kan ya. Bahkan para ulama itu, jadikanlah rumah kita itu menjadi rumah masjid. Rumahnya itu sebagai masjid. Nuansanya itu nuansa masjid. Kan itu kan. Jangan nuansa diskotik. Itu kan. Ada rumah yang nuansanya diskotik, ada rumah yang nuansanya karaoke, ada rumah yang nuansanya gedung bioskop, itu kan. Nah, ini kan. Maka umat Islam itu jadikanlah rumah itu menjadi nuansa masjid. Nah, ya kira-kira mungkin ada ya, insya Allah ada lah, ya kan ya. Karena apa? Diisi dengan zikir, baca Quran, ya kan, untuk sholat sunnah. Nah, di situ. Kalau sholat ini ya di masjid ini ya, yang umum ya. Kalau sholat wajibnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW wa antunadzofa, bersihkanlah masjidnya. Jadi dianjurkan kita untuk membersihkan masjid. Nah, jadi kan masjid itu harus selalu bersih, nggak boleh kotor, nggak boleh ada sampah, buang sampah di dalam masjidnya. Nah, ini kan. Bahkan ini sangat kehati-hatiannya masjid ini. Ada yang berpendapat jangan makan minum di dalam masjid, kan gitu kan. Ini. Nah, itu ikhtilaf nanti. Nah, gitu kan. Jadi karena apa? Karena dari sisi lainnya adalah bisa membuat sampah di situ. Jadi masjidnya itu, jadi fungsi masjidnya akhirnya kotor. Ya kan gitu kan. Makanya boleh enggak? Ada sebagian ulama yang membolehkan asalkan kita bisa menjaganya. Ya, menjaga kebersihannya. Bahkan Imam Malik, Imam Hanafi itu sangat berhati-hati. Ya, sangat Imam Malik, Imam Hanafi itu sangat berhati-hati tentang masjid. Bahkan apalagi ngobrol di masjid itu sangat berhati-hati. Ya, kan gitu kan. Ini subhanallah ya. Tapi kalau Imam Syafi'i masih ada lentur. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti ada nih dalilnya di situ. Ya kan? Ya. Nanti ada. Nanti dijawab sama hadis selanjutnya. Kemudian watu toyyaba, dan memberikan wangi-wangian masjid. Jadi wangi masjid itu harus wangi. Jadi orang kalau masuk ke masjid itu enak, ya kan? Waktu tanadzafu, bersih, sejuk, gitu kan? Masuk ke sini beres anginnya. Ya, ketika sholat Allahu Akbar, ngantuk-ngantuk dikit, gitu kan? Kan itu kan? Nah, ini subhanallah. Waktu thayyabu, dan wangi, berikan wangi-wangian. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini karpetnya, ya karpetnya harus wangi. Jangan sampai orang sujud, Allahu Akbar sujud, baunya bau pesing, ya, atau baunya bau apek, kan gitu, bau nggak enak. Itu kan jadi bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan di dalam sholat.
Makanya Rasulullah SAW ini dalam hadis ini menganjurkan yang pertama, jadikan bangunlah masjid di dalam rumahmu. Jadi seluruh umat muslim hendaknya ada masjid di rumahnya, kan itu kan. Kemudian yang kedua, jagalah masjid dari kebersihan, ya, jangan sampai kotor. Dan yang ketiga adalah dalam hadis ini, berikan wewangian di dalam masjid itu. Kenapa? Dengan bersih, kemudian dengan wangi, insya Allah akan nyaman orang di dalam masjid itu. Paham itu ya? Paham? Paham ya? Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida, muttafaqun alaih, wa zada Muslim wan Nasara. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatalallahu al-yahuda. Ini bisa diartikan Allah membinasakan. Nah, jadi Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Kemudian bisa diartikan Allah melaknat. Nah, itu ya. Jadi kalau melihat di dalam Subulus Salam ini bahwa Allah melaknat. Melaknat siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi Allah melaknat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang bagaimana? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Orang-orang Yahudi yang membangun atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Nah, jadi kuburan-kuburan itu dibangun sebagai masjid. Ini orang Yahudi, maka Allah melaknat, Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburnya para nabinya itu dijadikan masjid. Artinya apa? Sholat di situ, kan gitu kan. Kemudian ya, artinya buat sujud di situ gak boleh. Seperti kemarin ya, yang kita bahas di dalam sutratil musola dan khifza alal khusyu' fi sholatihi, ya. Nah, itu kita tidak boleh sholat di atas kuburan. Nah, itu kan. Bagaimana kalau sholat di samping kuburan? Ya boleh-boleh aja di samping kuburan. Nah, itu kan. Yang dimaksud adalah di atasnya kuburan, di bawahnya ada makam, kita sholatnya di atas. Nah, itu ya. Bagaimana kalau sholat menghadap kuburan? Ya boleh-boleh saja menghadap kubur, asalkan ada sekat. Seperti kalau kita di Madinah itu kan di sampingnya makam Rasulullah, gitu kan? Nah, jadi yang tidak boleh itu menjadikan kuburan itu menjadikan masjid. Nah, ini Allah melaknatnya. Maka janganlah engkau menjadikan masjid kuburan-kuburan itu dijadikan masjid. Seperti hal ini Allah melaknat, Allah membinasakan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Nah, ini ya. Insya Allah di kita nggak ada ya. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Ada nggak? Nggak ada insya Allah. Ya. Paham sampai sini ya? Maka dalam hadis ini tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan itu menjadi masjid, ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah walahuma min hadits Aisyah. Juga menurut Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salih banau ala qabrihi masjidan. Ya, ada seorang kanu idza mata fihim ar-rajulu. Jadi ada seorang laki-laki yang soleh yang di kalangan orang-orang Yahudi, yaitu orang Yahudi, banu ala qabrihi masjidan. Ada orang soleh yang meninggal dunia, kemudian mereka di tengah-tengah orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi menjadikan masjidnya. Nah, ini apa kata mereka? Kata Nabi Muhammad SAW, ulaika sirarul khalqi. Mereka itu adalah orang yang sejelek-jeleknya makhluk. Nah, jadi orang yang sejelek-jelek makhluk adalah orang yang menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh itu dijadikan masjid. Nah, ini ya. Jadi tidak dianjurkan. Ini ya. Jadi seperti ini, kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salih banu ala qabrihi masjidan. Orang-orang Yahudi
menjadikan masjid kuburannya orang-orang soleh. Nah, jadi ketika ada orang soleh yang meninggal dunia, maka mereka menjadikan kuburannya dijadikan masjid. Apa kata Rasulullah? Ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, ini ya. Jadi ini larangan, hadis ini larangan tidak boleh menjadikan kuburan dijadikan masjid. Menjadikan kuburan untuk sholat di atasnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, paham sampai sini? Ya. Maaf. Ada beberapa para wali Allah gitu kan ya. Ada misalnya di Sunan Ampel gitu kan, ada beberapa, ada Sunan Muria dan wali-wali Songo gitu kan. Nah, itu tidak menjadikan kuburnya dijadikan masjid, akan tetapi sholatnya kan tidak di atas kuburan gitu kan, hanya di sampingnya gitu kan. Ya dimasukkan kuburnya dijadikan masjid itu kuburnya kita sholat di atas makam tadi. Tapi ada beberapa ikhtilaf di sini ya. Ada nggak boleh, ada yang ikhtilaf bahwa oh ini nggak boleh kita itu sholat di samping di area makam, itu nggak boleh. Nah, itu kan. Nah, bagaimana seperti para wali-wali Allah itu sampingnya kuburan, sampingnya masjid. Nah, itu kan. Itu sama juga makamnya Rasulullah, sampingnya masjid kan begitu kan. Nah, itu sama-sama seperti itu. Yang dilarang itu adalah sholat di atasnya, kan, di atas kuburan itu, kan gitu ya. Jadi itu tidak dianjurkan yang seperti itu. Nah, tapi ada beberapa ikhtilaf juga. Enggak boleh di area makam itu dijadikan masjid. Kan gitu. Orang yang misalnya dia saklek gitu kan, hukumnya enggak boleh misalnya kan. Ya, sholat di makam. Coba kalau kita di Madinah, kan gitu kan. Kita mau sholat di mana? Dan makam Rasulullah itu menyatu dengan masjidnya seperti tadi. Kalau memang itu dilarang, seharusnya sudah dilarang dari sana, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, yang dilarang itu ya dia kuburnya itu dijadikan masjid itu. Paham itu ya? Paham? Maka di sini kan ala, bahannya ala. Ala itu artinya apa? Di atas itu kan. Nah, jadi nggak boleh itu ya. Paham itu ya kira-kira ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda atau tentara yang berkuda gitu kan. Faja'at birojulin, ya, tiba-tiba mereka faja'at birojulin, membawa tawanan itu bernama siapa ini sini? Samamah bin Utsal. Jadi Samamah bin Utsal itu seorang laki-laki tawan. Farobatu bisariyatin min sawaril masajid. Nah, pasukan berkuda ini datang membawa tawanan. Setelah datang itu mereka mengikat farobatuhu ya bisariyatin min sawaril masajid. Tawanan itu diikat di tiang-tiang masjid. Jadi tawanan itu diikat di tiang masjid. Nah ini menandakan apa? Bahwa hadis ini menandakan bahwa kita boleh kan gitu kan. Kita boleh menjadikan masjid itu memasukkan, kalau di sini wa kana al-muslim saqatun li bayani jawazi dukhulil musyrik ya jawan musyrik al-masjid. Jadi keterangan di sini bahwa kita boleh, orang musyrik itu atau non Islam itu boleh masuk masjid. Nah, jadi hadis ini menandakan bahwa boleh nggak orang non Muslim kok masuk masjid? Boleh. Kan itu. Mana hadisnya? Ini para tawanan yang diutus oleh Rasulullah, yang tawanan berkuda ini membawa tawanan pasukan yang diutus oleh Rasulullah membawa tawanan, dia bukan orang Islam. Kemudian dia diikat di tiang-tiang masjid. Berarti kan di dalam. Kan itu kan. Berarti kan tawanan itu di dalam. Makanya kemarin itu waktu presiden siapa itu yang Obama masuk ke Istiqlal itu kan. Ada yang netizen bermacam-macam gitu kan. Nggak boleh itu orang musyrik dan orang kafir masuk ke masjid. Nah, ini hadisnya ada. Jadi boleh. Misalnya ada orang non muslim mau masuk ke sini, berarti menurut hadis ini boleh. Selagi dia tidak
punya niat dengan niat yang bermacam-macam, ya, niat untuk menghancurkan, niat untuk jahat dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar masuk misalnya itu masih diperbolehkan. Sebaliknya orang muslim masuk ke gereja. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Kan itu kan. Misalnya yang tidak boleh kan menyembahnya. Boleh nggak kita sholat di dalam gereja? Boleh saja kalau gereja itu suci. Nah, kan gitu kan. Ya boleh-boleh saja. Jadi boleh-boleh saja kita sholat di dalam gereja kan. Diikat. Kata ayo, jadi tawanan kan gitu kan. Ya, jadi boleh-boleh saja kan. Orang sholat di hutan juga boleh gitu kan. Kan gitu kan. Sholat yang tidak boleh kan sholat di tengah jalan gitu kan. Kan kemarin sudah diterangkan ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Gereja nggak ada kan. Kan itu kan ya. Gereja nggak ada keterangannya ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang di luar orang muslim itu diperboleh jawazu dukhulil musyrik al masjid. Diperbolehkan orang musyrik itu masuk ke dalam masjid gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak punya teman kemudian temannya itu non muslim, bapak mau sholat boleh masuk aja pak, nggak apa-apa. Kan itu kan. Ya boleh-boleh aja. Saya pernah sholat di Candi Borobudur. Jadi pas sampai sana asar, sampai kebetulan saya punya wudhu, di tas saya ada sajadah. Saya ngumpet aja, saya sholat di situ. Kan gitu. Orang di Candi Borobudur itu mau bersih. Oh gitu ya. Cari yang nggak pesing. Kan gitu kan. Nah, di dalam setupanya. Jadi, ya, cari yang enggak ya. Jadi selagi itu suci ya monggo silahkan. Kan itu kan. Orang muslim boleh nggak ke candi ya boleh-boleh saja. Ya kan. Yang penting kan tidak menyembah. Ya kan? Yang kalau kita sholatnya menyembahnya kepada Allah ya boleh-boleh saja. Kalau kita sholatnya menyembahnya kepada apa itu namanya tuh? Yang setupanya ya nggak boleh. Kan itu kan. Dan menghadapnya ke kiblat kan gitu kan. Jadi gitu ya. Paham ya? Baik, selanjutnya adalah wa an Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marra bi hasanan yunshidu fil masjid ya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sedang jalan kemudian melihat Sayyidina Hasan ya, yunshidu fil masjid, yang sedang menyanyikan syair, membaca syair di dalam masjid. Fala hadza ilaihi, kemudian Sayyidina Umar itu melirik ya, melihat Sayyidina Hasan. Faqala qad kuntu unshidu fihi, kata Sayyidina Umar, saya dulu pernah seperti itu. Ya, artinya Sayyidina Umar pernah membaca syair atau ya syairnya mungkin syair yang mengingatkan kepada Allah, kan gitu, cinta kepada Allah. Wa fihi man huwa khairun minka, dan di dalamnya itu terdapat seseorang yang lebih baik darimu. Yaitu siapa? Dalam al-muradnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini tidak, Rasulullah nggak ngelarang. Kan? Jadi Sayyidina Umar pernah membaca syair di dalam masjid. Sayyidina Hasan juga membaca syair di dalam masjid. Ya, Sayyidina Umar tidak ngelarang, bahkan Sayyidina Umar mengatakan wa fihi man huwa khairun minka. Jadi di dalamnya ada, di dalam masjid itu terdapat orang yang lebih dari kamu. Siapa? Jadi di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis ini menunjukkan adalah dilalatun ala jawazi insyadi syi'ri fil masjid. Hadis ini itu menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk menyanyikan syair. Ya, tentunya syair ini adalah syair yang menggugah rasa cintanya kita kepada Allah. Ya, menggugah rasa mahabbahnya kita kepada Allah, menggugah rasa mahabbahnya kepada Rasulullah. Boleh baca sholawat, kan gitu kan? Boleh saja gitu kan. Nasyid,
Ya, asalkan jangan di sini nyanyinya nyanyi rock misalkan, jangan, nggak boleh. Yang tidak boleh kan itu ya. Nah, para ulama itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah syair itu yang bisa menggugah rasa cintanya. Misalnya bapak-bapak di sini mau sholawatan, silakan saja, nggak apa-apa. Ini kan diperbolehkan, ya kan? Al muradu biha wa fi hadhil hadis dilalatun ala jawazi insyadis syi'ri fil masjid. Diperbolehkan untuk membaca syair. Misalnya salatullah salamullah ala toha rasulillah, boleh-boleh saja ya, itu kan syair maksudnya. Atau ya nabi salam alaik, ya rasul salam alaik. Nah, ini kan berarti syair yang menggugah kepada mahabbah kepada Rasulullah. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ini sholawat ya kan, diperbolehkan ya. Apalagi syair-syair yang menggugah rasa cintanya kita kepada Allah, menggugah rasa cintanya kepada Rasulullah, itu diperbolehkan. Mana dalilnya? Lah ini dalilnya. Itu kan bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Umar pernah menginsyad ya, menyanyikan, membaca syair, dan di dalam masjid itu ada huwa min apa yaitu huwa khairun minka, ada seseorang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah melarang? Di dalam muridnya ini tidak ada, Rasulullah nggak melarang di situ. Nah, bahkan Rasulullah itu membiarkan seperti itu. Nah, itu ya. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa anhu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza. Dalam hadis ini ketika ada seseorang yang mendengar, ada seseorang mendengar sedang mengumumkan, itu kan, yanshidu dhallah, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepada orang yang ngumumin itu, saya jamnya hilang, itu kan, atau duit saya hilang, la raddahallahu alaika. Kita suruh doa gitu, la raddahallahu alaika, semoga Allah enggak mengembalikan padamu, kan gitu kan, semoga Allah enggak mengembalikan barangmu, kan gitu kan, barang yang hilang itu. Nah, kejem nggak gitu kira-kira? Kalau sudah hilang di ini doanya la raddahallahu alaika, ikhlas saja ya. Duit 100 juta hilang di masjid, doain la raddahallahu alaika, semoga Allah nggak mengembalikan kepadamu, tapi kembalikan ke saya. Nah, ini la raddahallahu alaika ya, barang-barang yang nggak mungkin lah, 100 juta dibawa ke masjid nggak mungkin kan. Mungkin yang mungkin dibawa ke masjid mungkin HP, kan, kacamata, gitu kan, atau misalnya cincin, gitu kan, dompet, ya bisa juga. Nah, tapi kalau ada orang yang ngumumin begitu, barang saya hilang ini, apa doanya? La raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan padamu. Kenapa? Fa innal masajida lan tubna li hadza, rawahu Muslim. Karena masjid itu tidak dibangun tidak untuk seperti itu. Ya, jadi kalau ini berarti hadis ini menandakan bahwa kalau kita ke masjid, ya nggak usah bawa-bawa hal-hal barang-barang yang berharga. Kan begitu kan? Hal-hal barang-barang yang berharga. Nah, itu memberikan pelajaran bagi kita. Nah, nyatanya apa? Kalau misalnya barang kita hilang, maka harus didoain la raddahallahu alaika. Nah, ini ya. Jadi nggak usah dicari lagi lah. Wah, itu beda lagi tuh. Kan itu kan. Nah, itu maling itu. Berarti maling doyan duit itu. Nah, itu ya. Tapi kalau jamaah hilang, Ustaz, peci saya hilang, la raddahallahu alaika. Sumpahin itu kan. Tapi nggak sekejam itulah kan. Ya, mudah-mudahan di mana? Kalau kita kan toleransinya tinggi ya kan. Kalau kita kan toleransinya tinggi ya. Tapi Rasulullah mengatakan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya. Ya.
Jadi apa namanya, ada orang misalnya yang tadi ngomong begitu, barang saya hilang kan gitu kan. Artinya kita doa, mungkin artinya saja kali ya, jangan ngomong banget gitu kan. La raddahullahu alaika kan gitu. Karena kalau misalnya ngomong banget begitu kayaknya menyakitkan gitu kan. Kalau begitu ya. Ya. Maksudnya di dalam masjid ya, tapi kalau misal parkir motor hilang di masjid itu beda lagi, itu kan di dalam masjid. Nah, itu di area masjid gitu kan. Nah, makanya kalau di apa namanya, kalau di luar masjid itu, di luar masjid ya kita suruh menguncinya dengan baik. Seperti ya bisa juga ya, bisa juga dilaporkan ke pengurus, tapi jangan doain. Mudah-mudahan motormu gak ketemu kan itu kan. Semoga Allah gak mengembalikan motormu. Ya jangan lah. Ya kalau di dalam masjid. Jadi artinya di sini apa namanya, tidak boleh di sini membawalah, artinya kita berhati-hati masuk ke dalam masjid itu kan karena saking apa namanya itu sakralnya masjid sebenarnya. Saking kita harus menjaga masjid yang demikian. Kan itu. Kemudian dalam hadis selanjutnya nih biar selesai nggak kira-kira tanggungnya. Kemudian idza ra'aitum, dalam hadis ini wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu bi tijarataka. Nah, kalau kalian melihat ada seorang yang sedang jual beli, berbisnis di dalam masjid, ada orang yang jualan, ada orang yang beli ya di dalam masjid, ini di dalam masjid, faqulu lahu, makanlah, katakanlah kepada mereka, la arbahallahu tijaratuka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Nah itu kan. Jadi kalau ada nih biasanya kan ibu-ibu itu kadang-kadang apa namanya, pas majelis ta'lim itu jualan, gitu kan, jualan macam-macam itu. Saya kalau ngisi pengajian itu ya ada di masjid musola itu, ibu-ibu ada jualan itu kan, ada. Saya kadang-kadang kalau lagi ngaji jangan jualan di luar gitu. Maka kita boleh doain la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaannya. Nah ini, jadi masjid itu ya diperuntukkan untuk tadi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk berjualan dan sebagainya. Kan itu ya. Jadi berjualan di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau di emperan boleh nggak? Boleh saja. Di luar masjid boleh nggak? Boleh saja. Coba ke Masjid Agung Ciputat, ya, itu kan banyak di luar. Tapi kalau di dalam masjid tidak boleh. Kan itu kan. Mau pakai HP ke mau apa? Online nih nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah, online-nya dari masjid. Nah itu ya, jangan ya. Kalau melihat seperti itu, doain saja. La arbahallah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan padamu. Ya. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududa fil masajid wa la yustafadu wa la yustaqadu fiha. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Nah, hadis ini menerangkan bahwa tidak boleh melaksanakan hukuman di dalam masjid dan tidak boleh melakukan kisos di dalam masjid. Ya, ada orang misalnya mohon maaf membunuh, gitu kan, berlakulah had, maka nggak boleh kita melakukan haddad hudud ya di dalam masjid, dibunuh di dalam masjid, atau melakukan kisos di dalam masjid, itu nggak boleh. Ya. Atau misalnya ada orang zina misalnya kan, kemudian dilakukan had di situ, dicambuk, di apa dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya. Atau ada orang yang motong tangannya, kemudian dia potong tangannya, kemudian dikisos di dalam masjid, itu tidak boleh. Bahkan kalau di mana itu di Jeddah ya, yang di Jeddah itu ada masjid apa merah ya, masjid apa sih namanya? Yang masjid apa tuh? Yang depannya itu untuk kisos. Jadi setiap hari Jumat itu ada kisos di situ. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang di tangannya dibuntungin. Itu di masjid. Waktu itu saya mau ditawarin, mau ngeliat nggak? Nggak tega, kan gitu kan. Jadi dilaksanakan di luar masjid. Jadi tidak dilakukan di
di dalam masjid. Maka melakukan had hukuman atau melaksanakan kisos itu tidak diperbolehkan di dalam masjid. Ya. Baik. Mengejar ini. Kemudian hadis selanjutnya adalah diriwayatkan dari Aisyah qalat usiba Sa'dun yauma Khandaq fa daraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menerangkan bahwa Sa'ad itu terluka pada perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW membuatkan tenda di dalam masjid. Nah, ini kan. Maka Rasulullah membuatkan tenda di dalam masjid. Kenapa Rasulullah itu membuatkan tenda? Liya'udahu min qarib, supaya mudah untuk menjenguknya. Jadi supaya Rasulullah itu memudahkan Rasulullah untuk menjenguk Sa'ad, ya, Sa'ad itu tadi yang terkena luka ya ketika perang Khandaq. Begitu juga hadis yang selanjutnya ini, wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal habasyah yal'abuna fil masjid. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu menutupi aku, wa ana anzuru ilal habasyah. Saya itu melihat orang-orang Habasyah yang yal'abuna fil masjid, dan mereka itu sedang bermain-main di masjid. Jadi hadis dua ini yang pertama menunjukkan bahwa boleh nggak kita tidur di masjid? Boleh, gitu kan? Boleh, gitu kan? Nah, kenapa? Ini Rasulullah membuatkan tenda di dalam masjid untuk Sa'ad. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW menerangkan di sini, wa ana anzuru ilal habasyah yal'abuna fil masjid. Ya, ini ya, ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya melihat orang-orang Habasyah yang sedang yal'abuna fil masjid, sedang bermain-main di dalam masjid. Jadi masjid ini boleh saja untuk kita kongko-kongko, kan gitu kan, kongko-kongko, ngobrolin, ngopi lah. Ngopi itu apa? Ngobrol perkara iman, kan gitu kan. Kalau arisannya untuk kemaslahatan umat boleh-boleh saja. Ya, untuk sosial boleh-boleh saja. Untuk misalnya rapat itu boleh-boleh saja. Karena apa? Ini Sayyidina Aisyah melihat orang-orang Habasyah yal'abuna fil masjid. Ya, mereka sedang bermain-main di dalam masjid. Nah, jadi boleh masjid itu digunakan, bahkan Rasulullah itu menggunakan masjid untuk apa? Untuk mengatur negara. Dijadikan untuk mengatur negara di situ. Mengatur strategi peperangan. Ya kan? Mengatur strategi peperangan di situ Rasulullah. Nah, ini subhanallah. Maka boleh Bapak-bapak jamaah semuanya menggunakan masjid ini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat. Ya, dari segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Ya. Kampanye bagaimana? Kalau memang itu kampanye strategi tentang politik, tentang Islam, diperbolehkan saja. Tapi kalau kampanye untuk pemilihan caleg dan lain-lain, nggak boleh kan? Kalau itu urusan dunia ya, urusan dunia tidak dianjurkan lah ya, seperti itu ya. Kalau misalnya, tapi kalau tadi misalnya untuk kemaslahatan masyarakat itu diperbolehkan. Tapi untuk bicara tentang politik ya silakan saja, kan gitu kan. Misalnya ini kita bicara tentang politik Indonesia gitu kan. Ini kan udah ada 3 calon presiden misalkan. Siapa nih yang kita sepakati satu komplek ini kita mau memilih ini, ya boleh-boleh saja strategi gitu kan. Tapi untuk berkampanye ada yang beberapa orang yang mengiyakan, ada yang tidak, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi melihat kemaslahatannya. Jadi dilihat dari segi kemaslahatan. Bisa nggak kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk sosial, untuk negara? Nah, itu bisa juga. Ya digunakan untuk membicarakan hal-hal demikian. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa anha anna walidata sauda kana laha hibaun fil masjid fa kana ta'tini fa tahaddatha indi. Nah, ini diriwayatkan juga dari Aisyah anna walidata sauda. Jadi anna walidata sauda ya. Jadi ada
walidah itu ya disebut dengan perempuan hamba sahaya lah, yang sauda, yang hitam. Kana laha hibaun, yaitu dia membuat atau dia mempunyai atau dia berkemah di dalam masjid. Fakana ta'tini, kemudian walidah tadi mendatangiku ya, atau menemui aku. Fatahaddatsu indi, kemudian walidah ini bercakap-cakap dengan saya. Nah, ini jadi menurut Aisyah bahwa boleh kita ngobrol-ngobrol di dalam masjid, itu boleh ngobrol mitrong ke tebus, yang penting tidak bermaksiat, kan gitu kan. Ya kan, boleh-boleh saja, yang penting tidak bermaksiat. Yang dilarang itu ketika di masjid itu bermaksiat, itu tidak diperbolehkan. Boleh ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol tentang misalnya rapat dan lain sebagainya, atau ngobrol masalah-masalah tertentu dan sebagainya, diperbolehkan. Ini biar paripurna. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Jadi meludah di dalam masjid itu khati'atun, itu adalah berdosa. Jadi atau merupakan kesalahan, kan itu kan. Itu ada yang mengartikan itu dosa. Nah, tadi khati'atun itu berarti diartikan kesalahan. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak boleh kita di dalam masjid kalau misalnya kita meludah, itu nggak boleh. Ya. Wa kafaratuha dafnuha. Sedangkan menggantinya atau menebus dari kalau kita ternyata kok kita meludah di dalam masjid, ya. Wa kafaratuha, meleburnya dengan apa? Mengubur dari ludah tadi. Ya. Kalau dulu mungkin masjidnya belum keramik, ya kan, ya masih tanah, maka meludah di situ. Ya, maka kalau sudah meludah di situ, itu ada yang diartikan khati'atun, itu dosa. Ya. Kemudian meleburnya dengan cukup dengan menimbunnya, kan itu kan, ditutupi dengan tanah. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin. Ya kan, ditutupi dengan apa? Karpet, kan itu kan. Nah, ini orang akal-akalan, saya kepengen ludah di dalam masjid, ya kan, kemudian karpetnya dibuka, wa kafaratuha, kemudian menebusnya itu dengan menutupi dengan karpet. Oh enggak, tidak seperti itu ya. Jadi ini di zaman Rasulullah karena masjidnya belum seperti kita ya, ada keramik, ada karpet dan sebagainya. Kalau melihat Madinah sekarang kan karpetnya empuk sekali kan. Kemudian hadis selanjutnya adalah la taqumu as-saatu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat. Nah ini ya, sehingga manusia itu berbangga-banggaan tentang masjidnya. Nah ini sekarang tidak akan terjadi kiamat kalau manusia itu belum berbangga-banggaan masjid. Tapi sekarang itu banyak berbangga-banggaan masjid. Wah tuh, masjid saya keren, ya kan? Ya kan, masjid saya tuh dibangunnya dengan bagus, hebat, miliaran, ya kan? Ini berarti kan sudah bangga. Coba yang orang Solo misalnya kan, bangga punya masjid yang dibangun oleh, itu kan. Orang Jawa Barat bangga, ya kan? Wah hebatan punya saya, di Al-Jabar. Orang Solo mengatakan hebatan tempat saya, kan gitu kan? Orang Pemalang hebatan tempat saya, kan? Di Kebun Dalam gitu kan gitu kan. Masjid tuh kayak mall misalnya kan. Wah hebat tempat saya, kan gitu. Nah itu berarti sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat, kan itu kan. Masjidum amirah, masjidnya itu megah-megah tapi isinya gak enak, isinya nggak ada. Nah itu berarti tanda-tanda hari kiamat. Kalau sudah ada orang yang sudah berbangga-bangga hari kiamat, berbangga-bangga tentang masjid, berarti itu udah tanda-tanda hari kiamat. Itu. Makanya jangan bangun masjid, jangan bagus-bagus, biar kiamat agak panjang lagi. Ya gitu. Ya gitu kan. Nah ini hadis yang bawahnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bi tasdidil masajid. Saya tidak memerintahkan untuk membangun masjid itu megah-megah, itu nggak boleh. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan suruh bangun masjid megah-megah, itu nggak boleh. Tidak memerintahkan Rasulullah. Jadi artinya bangun masjid itu sederhana baik, ya kan?
Nanti orang kagum dengan masjidnya saja, bukan kagum bagaimana isinya di dalam masjid. Ya kan, bener nggak? Coba bapak-bapak ke masjid yang bagus-bagus, kagumnya, ya Allah, kok begini ya? Nah, bahkan buat sholat aja nggak khusyuk. Nah ini ya, maka itu udah tanda-tanda hari kiamat. Nah, ada dua hadis lagi. Uridat ala ujuru ummati hatta al-qada'ah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ya. Jadi uridat alayya ujuru ummati diserahkan atau diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, pahala umatku. Nah, hatal qadatu yukhrijuha ar-rajul, sampai pahala seseorang itu membuang atau mengeluarkan kotoran dari masjid. Itu maksudnya di situ. Sampai misalnya di sini ada kotoran nih. Ya, jadi nanti seluruh pahala umatnya Rasulullah itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Si A, si B, si C sampai si Z. Z berarti saya, kan? Sampai si Z. Itu Rasulullah ngerti. Pahalanya si A sekian, pahalanya si B sekian, pahalanya si C sekian. Sampai pahala seseorang mengeluarkan kotoran dari masjid. Ya, ada kotoran di masjid dibuang. Nah, itu Rasulullah nanti lihat. Kan gitu kan? Dihitung. Makanya kalau ada kotoran buang. Ya kan? Ada apa sampah di dalam masjid buang. Itu adalah pahala. Ya. Makanya jangan sampai kita biarkan saja. Karena ini berkaitan dengan hadis yang pertama tadi. Dan hadis yang terakhir adalah dari bab masjid ini yang diriwayatkan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalliya raka'ataini." Ketika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusalliya raka'ataini, sebelum atau sehingga kalian sholat 2 rakaat dulu. Artinya, jadi kalau kita masuk ke masjid, ke musola, jangan duduk dulu, kita sholat 2 rakaat dulu. Nah, di dalam keterangan ini, apa yang disebut sholat itu adalah sholat tahiyatul masjid, kan gitu kan? Sholat tahiyatul masjid. Nah, ini ada perselisihan, ada ikhtilaf. Bagaimana orang ketika sudah masuk waktu sholat, apakah qobliyahnya dulu atau tahiyatul masjid? Ya, kan gitu kan? Kalau kita tahiyatul masjidnya dilakukan, maka nggak kebagian nanti sholat qobliyahnya. Nah, maka dianjurkan tidak usah sholat tahiyatul masjid, cukup dengan sholat qobliyah. Itu kan? Cukup dengan sholat qobliyah. Nah, itu ya. Maka kalau kita sudah sholat qobliyah, maka sudah terhitung dengan tahiyatul masjid. Nah, itu kira-kira seperti itu. Paham ya? Di dalam fikihnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya mepet waktunya, tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung sholat qobliyah. Karena kita sholat qobliyah sudah termasuk tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau kesini sudah qomat? Yang nggak usah sholat qobliyah, kan langsung masuk ke shaf saja. Jangan sok-sokan, udah qomat, saya mau sholat qobliyah dulu. Nggak bisa, nanti ketinggalan, udah salam, nah, baru salam qobliyahnya. Nah, itu. Paham sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau sholat tahiyatul masjid di musola juga Sama saja. boleh? Iya. Iya, di musola sini, bukan di musola rumah ya. Kan gitu kan ya. Jadi musola sini ya. Jadi kalau di apa namanya, di Arab kan nggak ada musola, adanya masjid. Yang ada musola itu cuma di Indonesia. Kalau apa? Kalau qobliyah di rumah Boleh saja, boleh. Kalau masih ada waktunya, sholat qobliyah di rumah, ada waktu di sini sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak keburu ya langsung sholat, gitu. Jadi gitu. Itu istilah saja sebenarnya. Kadang ada orang bilang
boleh Jumatan di musola, di masjid. Nah itu kan sebenarnya kalau 42 orang sebenarnya gimana? Ya, jadi munculnya musola masjid itu cuma di Indonesia. Jadi istilah saja. Ya, sifatnya masjid itu berarti gede, musola itu kecil. Gitu saja. Ya. Ini dijadikan masjid boleh nggak? Boleh saja. Musolanya dihapus, kemudian diganti masjid Darul Hijrah. Boleh-boleh saja. Kan itu. Tapi masjid itu tidak harus untuk Jumatan. Ya kan? Boleh nggak sini Jumatan? Boleh-boleh saja. Kan gitu kan? Tapi tidak harus untuk Jumatan. Karena berdekatan gitu kan. Sini dengan Al-Ummah, dengan Saing situ kan berdekatan. Nah gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada sejarahnya, nggak ada. Itu hanya istilah saja, hanya istilah ya. Jadi artinya sama sebenarnya. Musola yo tempat sholat, masjid yo tempat sujud, gitu saja. Paham itu ya? Kira-kira seperti itulah. Ya kalau misalnya mau ditelisik secara sejarah mungkin ya, bisa juga kali. Tapi nggak ada sejarahnya. Oh ini ini harus masjid, oh ini harus musola, nah, kan gitu, nggak ada sejarahnya. Saya belum menemukan gitu. Jadi gitu. Itu hanya istilah saja, istilah bahasa. Musola dan masjid itu bahasa, masjid dan musola. Langgar, bahkan dulu langgar itu kan, nggak ada musola kan, langgar ya langgar, iya kan, bener kan, sholat dilanggar gitu. Masjid Jami. Jami itu kan artinya apa sih? Untuk masjid yang digunakan bisa untuk Jumatan gitu kan. Jadi biasanya sentralnya masjid saja. Jadi hanya itu istilah-istilah di Indonesia. Di istilah-istilah di sana mah nggak ada. Jadi masjid ya udah masjid. Nggak ada masjid Jami Haram, Masjidil Haram nggak ada kan. Masjid Jami An-Nabawi itu nggak ada. Jadi gitu ya. Ya mungkin itu saja karena waktunya sudah masuk lebih Isya ya. Ini merampungkan hadisnya karena tanggung ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan titipkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kepahaman memahami hadis, kepahaman memahami ilmu, sehingga Allah berikan ilmu kita ilmu yang manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.